Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan, karena kami sudah merasakan kasih kemurahan Tuhan yang sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh sehat dan menikmati hari yang baru ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Bila Kau urapi kami semua Tuhan, yang menaburkan dan yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh benar-benar memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni dosa kami Bapa, layakkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di hari ini 8 April 2025 terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-66 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-66 ini adalah merupakan pasal yang terakhir atau bagian terakhir dari kitab Yesaya. Dan Yesaya 66 ini adalah nubuatan Yesaya tentang pemulihan Israel sebagai umat Allah, di mana hukuman bagi Israel akan berakhir dengan keselamatan yang Allah janjikan. Di mana sebelumnya mereka yang memberontak kepada Allah merasakan penderitaan, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan mereka, karena mereka adalah umat yang benar-benar dikasihi Tuhan. Dan Allah memang berkenan untuk memulihkan mereka. Mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan, walaupun terkadang mereka merasa sendiri. Kata-kata penghiburan telah disampaikan kepada umat bagaimana Yerusalem dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan juga bagaimana Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi Tuhan juga mengasihi, merangkul kita dengan kasih yang luar biasa. Kerinduan mereka untuk kembali atau pulang ke Yerusalem itu telah terjawab. Itulah yang membuat mereka bersorak-sorai dan bersukacita. Tuhan telah memberikan konsekuensi atas segala pemberontakan mereka, tapi Tuhan juga yang memberikan mereka pemulihan. Tuhan juga yang kembali menyelamatkan. Tuhan merangkul sehingga mereka boleh bersukacita. Mereka boleh bersorak-sorai karena mereka sudah dilepaskan, diselamatkan dari hukuman itu. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu adalah keselamatan yang seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir yang tiada hentinya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan yang tidak terbatas. Dia mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya umat yang dikasihinya itu menjadi umat yang diselamatkan.
Sehingga dengan keselamatan yang Tuhan berikan itu, semua bisa bersukacita. Demikian juga kepada kehidupan kita. Terkadang kita juga memberontak kepada Tuhan. Kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Dia tidak hanya melihat pelanggaran kita, tapi dia selalu ada untuk menyertai kita dalam segala tindak tanduk kehidupan kita. Mungkin seringkali masalah pergumulan juga seperti menghimpit kehidupan kita, tetapi Tuhan sesungguhnya selalu ada menyertai kehidupan kita. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita juga sebagai umat yang dikasihinya, tapi Tuhan memberikan kita sukacita. Dia merangkul kita dengan penuh kasih untuk memberikan kita kemenangan melalui keselamatan yang sudah dikaruniakan untuk kita semua. Oleh sebab itu marilah kita tetap teguh menghadapi kehidupan ini. Kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Seperti diumpamakan di ayat berikutnya itu, katanya kasih Allah itu seperti kasih seorang ibu yang selalu memberikan anaknya ketenangan, kehangatan, bahkan memberikan dia susu supaya dia bisa senang dan tenang. Demikianlah perlakuan Tuhan kepada setiap umat yang dikasihinya. Dia selalu sedih, dia juga berduka pada saat melihat anak-anaknya menderita. Oleh sebab itu, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk memberikan kita kemenangan, memberikan kita keselamatan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan di hari ini. Biarlah melalui firman di hari ini kita boleh tetap dikuatkan, di mana saat-saat ini kita hampir-hampir memasuki hari Jumat Agung, ya. Tuhan kita memperingati bagaimana Tuhan kita disalibkan. Itu adalah untuk keselamatan kita. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah sebagaimana Tuhan memberikan keselamatan setelah hukuman, tetapi kami percaya Bapa, kami juga akan bersukacita pada saat Tuhan melepaskan kami dari hukuman itu dan Tuhan memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Biarlah kami sebagai umat yang Kau kasihi Bapa, kami boleh tetap bersyukur dan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.